Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Lintas Budaya Rombul MSDMA 2019 yang beranggotakan Tifa Samaraizin, Erza Amarlia Budi Rahayu, Vina Ayu Anggraini, Afanur Yusuf, Raffi Rarsinosa, Raihan Noval Ramadan, dan Faisal Rahmawijaya. Kami di sini akan memberikan pemaparan dari ringkasan soal Activity 4.1 dan 4.2. Baik, saya akan menjelaskan mengenai resume activity 4.1. Dilema negosiasi saya. Salah satu klien saya adalah perusahaan Korea Selatan yang didirikan di Belanda. Target penjualan yang diberikan oleh kantor pusat di Seoul sangat tinggi. Untuk membantu mereka mencapai target ini, mereka menyewa biro iklan. Agensi mulai bekerja dan menghasilkan kampanye media total yang diterima dan diizinkan oleh perusahaan Korea Selatan untuk dijalankan. Salah satu bahan kampanye itu adalah slogan sederhana namun inovatif dengan cepat populer. Selanjutnya, agen periklanan melanjutkan kampanye yang tampaknya mempertahankan keberhasilannya. Euforia awal dalam perusahaan telah terjadi. Manajernya menganggap tagihan agensi terlalu tinggi. Bukan hanya karena agensi telah bekerja dengan mereka selama 2 tahun, tetapi juga karena mereka curiga tentang jam sebenarnya yang dihabiskan agensi untuk memproduksi iklan. Mereka tahu sulit untuk memeriksa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan ide-ide cemerlang, tetapi mereka tetap merasa bahwa Belanda mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Perusahaan Korea mulai menahan pembayaran. Direktur agensi Belanda melihat ini sebagai taktik tipikal orang Korea untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Dia berbagi pandangan yang dipegang oleh beberapa bisnis bahwa orang Korea mudah melanggar kontrak. Sebuah persepsi yang biasanya muncul karena orang umumnya tidak menyadari bagaimana orang Korea mengartikan kata kepercayaan. Setelah mencoba menjelaskan hal ini kepadanya, tidak terlalu mengejutkan mendengar dari orang Korea bahwa mereka bermaksud untuk memutuskan kontrak mereka dengan agensi. Mengatakan kepada mereka bahwa itu dapat merusak nama mereka di pasar jika mereka melakukannya. Dan mengingatkan mereka bahwa semua slogan-slogan yang digunakan untuk mempromosikan produk mereka tetap menjadi milik biro iklan. Nah, agensi mengancam akan membawa perusahaan Korea ke pengadilan untuk memulihkan uang yang menjadi hutangnya. Mereka melakukannya meskipun ingin melanjutkan kontrak. Kehilangan itu berarti bencana bagi perusahaan yang baru berdiri beberapa bulan sebelum mendapatkan kontrak dari Korea. Sebuah pertemuan terjadi antara kedua belah pihak tanpa kehadiran saya. Selama itu, orang Korea menjelaskan bahwa mereka tidak akan membayar. Manajer muda yang mewakili agensi mengatakan kepada orang Korea bahwa mereka tidak akan diizinkan menggunakan slogan-slogan itu lagi jika kontraknya dihentikan. Saya mengalami dilema, apakah kepentingan klien saya akan melanjutkan kontrak? Melanggar itu berarti mengakhiri seluruh kampanye iklan yang sangat mereka butuhkan, karena mereka baru di pasar. Belanda memiliki argumen yang baik untuk jumlah mereka tetapkan dan benar-benar takut kehilangan kontrak. Jika biro iklan memulai proses hukum, orang Korea tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan kasus tersebut. Apa sebenarnya dilema yang dimaksud dalam paragraf terakhir? Dilema yang dimaksud dalam paragraf terakhir yaitu mengingat situasinya, konsultan Belanda menyarankan yang pertama melanjutkan kontrak. Namun hal ini tidak akan menjadi solusi yang ideal secara finansial, karena akan berakibat pada tagihan pembayaran yang menjadi membengkak dan tagihan di masa depan juga akan mengalami beberapa perubahan. Nah, saran yang kedua yaitu mengakhiri kontrak. Hal ini membuat mereka tidak hanya harus membayar tagihan yang telah lama jatuh tempo, tetapi juga akan menerima akhir dari kampanye tersebut dan akan merusak nama di pasar. Oleh karena itu, sulit bagi konsultan untuk bertindak atas masalah ini. Kemudian pertanyaan pada kasus 4.1 nomor 2, pertanyaannya yaitu bagaimana Anda menggambarkan perbedaan yang kontras antara orang Korea Selatan
dan Belanda ketika mereka melakukan bisnis. Orang Korea Selatan ketika melakukan bisnis, orang Korea cenderung memiliki karakter yang teliti dan terperinci. Ketelitian menjadi salah satu modal penting dalam dunia kerja. Kabar baiknya, umumnya orang Korea Selatan masih menjunjung tinggi ketelitian. Ketelitian ini bisa ditemui di kehidupan bisnis mereka. Misalnya, orang Korea Selatan akan meneliti setiap aspek dalam bisnis sebagai tanda kejujuran dalam menjalankan kerjasama berbisnis. Di dunia kerja, ketelitian ini menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti korupsi atau pemalsuan data. Orang Korea Selatan dikenal sebagai orang yang penuh kewaspadaan terhadap apapun. Apabila memberikan suatu tanggung jawab kepada pihak lain, mereka umumnya sangat teliti untuk memberikan kepercayaan dan akan melakukan permintaan rincian kerjasama untuk bisa mengetahui kegiatan bisnis tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut terjadi pada kasus 4.1 bahwa pihak Korea Selatan menganggap tagihan agensi terlalu tinggi. Mereka curiga tentang jam sebenarnya yang dihabiskan agensi untuk memproduksi iklan. Tapi pihak Korea Selatan tidak bisa mengetahui rincian waktu yang dihabiskan agensi dari Belanda untuk periklanan tersebut. Kemudian untuk orang Belanda ketika melakukan bisnis. Orang Belanda suka bicara belak-belakan atau apa adanya. Kecenderungan warga Belanda untuk berkata jujur ada hubungannya dengan ajaran untuk berterus terang, yang juga terkait dengan sejarah paham Calvinisme di Belanda. Bruegel dalam artikelnya mengatakan bahwa Calvinisme mendikte tanggung jawab individu dalam menyelamatkan moral dari dunia yang penuh dosa melalui introspeksi, kejujuran total, ketenangan, penolakan akan kesenangan serta kenikmatan harta. Paham Calvinisme menjadi populer di Belanda dan begitu mengakar dalam masyarakat Belanda. Bahkan ada kata dalam bahasa Belanda yang menggambarkan bespreekbaarheid yang berarti bahwa segala hal bisa dan perlu dibicarakan, tidak ada topik yang tabu. Sikap belak-belakan orang Belanda dalam kasus ini terlihat ketika orang Belanda mengatakan bahwa orang Korea Selatan menahan untuk tidak membayar ke agensi sebagai taktik orang Korea Selatan untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Selain itu, orang Belanda juga sangat perhitungan. Orang Belanda memang ramah dan hospitable. Hanya ada beberapa ciri khas yang membuat orang asing geleng-geleng kepala, yakni kebiasaan mereka yang sangat perhitungan. Misalnya terjadi pada kasus 4.1 bahwa orang Belanda mengancam untuk melanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan uang pembayaran atas hutang dari perusahaan Korea Selatan. Hal ini juga dilakukan untuk memulihkan nama baik agensi Belanda yang baru beberapa bulan berdiri. Bagaimana yang kamu pikirkan agar dilema tersebut dapat terselesaikan? Pertama-tama, latar belakang dilema. Dilema ini disebabkan oleh perusahaan Korea yang merasa kinerja atau output dari agen biro iklan Belanda yang sudah mulai menurun, serta harga atau input yang diberikan oleh perusahaan Korea cukup tinggi. Perusahaan Korea mencurigai agensi biro iklan Belanda tentang jam kerja yang dirasa cukup lama untuk menghasilkan sebuah ide. Perusahaan Korea mulai menahan pembayaran, hingga membuat curiga agensi Belanda. Belanda mencurigai bahwasannya itu adalah hanya taktik perusahaan Korea untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Dan agensi Belanda juga mendapatkan kabar bahwa perusahaan Korea sangat mudah untuk melanggar kontrak. Hal ini memicu agensi Belanda menjadi mencurigai kembali perusahaan asal Korea tersebut. Kedua perusahaan saling mencurigai satu sama lain yang menjadikan dilema ini menjadi tambah sulit. Selanjutnya, penyelesaian dilema. Saya pikir dilema ini dapat diselesaikan jika kedua belah pihak tidak saling mencurigai dan berterus terang. Adakanlah evaluasi kinerja dan analisis pekerjaan untuk menimbang apakah harga yang dikeluarkan oleh perusahaan Korea sepadan dengan kinerja yang diusahakan oleh agensi Belanda. Jika dirasa ada kinerja yang kurang memuaskan, adakanlah evaluasi kinerja dan tidak langsung memutus pembayaran. Karena hal tersebut dapat mengganggu cash flow dari agensi Belanda, di mana mereka juga membutuhkan untuk membayar para karyawan dan lainnya. Hal tersebut juga dapat dikatakan melanggar kontrak tentang pembayaran jika memang hal tersebut tercantum dalam kontrak. Sebaiknya perusahaan Korea tetap melanjutkan pembayaran
dan langsung mengadakan evaluasi kinerja serta analisis pekerjaan untuk menilai dan menimbang kembali apakah input yang dikeluarkan sepadan dengan output yang diterima. Selanjutnya yaitu ringkasan kasus Activity 4.2. Insiden terjadi pada perusahaan yang berbasis di negara Afrika Selatan dan memiliki tim manajemen Belanda, di mana tim produksi mereka adalah orang-orang negara Afrika Selatan. Manajer umum menyukai kinerja yang dilakukan para pekerja pada bagian produksi. Pada akhir tahun, manajer umum akan memberikan bonus setara dengan upah 2 minggu para pekerja. Setelah libur Natal usai dan tahun baru dimulai, namun para pekerja produksi tidak datang bekerja ke pabrik dengan keadaan pabrik telah kembali jam kerja. Para pekerja baru kembali ke pabrik untuk bekerja pada tanggal 15 Januari. Hal ini membuat manajer umum bingung. Mengapa para pekerja produksi tidak datang ke pabrik setelah usai libur Natal dan Tahun Baru? Selanjutnya saya akan memaparkan jawaban dari soal 1, Activity 4.2. Soal yang berbunyi, kenapa pabrik kosong selama 2 minggu pada bulan Januari? Jawabannya adalah, pabrik kosong selama 2 minggu pertama Januari dikarenakan adanya insiden yang terjadi di pabrik tersebut di antara pihak manajemen dan pekerja. Pihak manajemen yang berasal dari Belanda memberikan bonus kepada pekerja yang merupakan warga Afrika, berupa bonus akhir tahun yang setara 2 minggu upah. Namun, pada saat tahun baru para pekerja tidak ada yang datang bekerja, dan mereka datang pada 15 Januari. Mereka menganggap bonus yang diberikan pihak manajemen setara dengan 2 minggu upah, yang artinya mereka tidak perlu bekerja selama 2 minggu pertama Januari. Perbedaan persepsi ini terjadi karena pihak manajemen menggunakan budaya Belanda di pabrik yang mayoritas pekerjanya merupakan warga asli Afrika. Kedua negara ini memiliki budaya yang berbeda. Kemudian kita lanjutkan dengan aktivitas 4.2 nomor 2. Analisis sikap pekerja menggunakan definisi konstruk budaya yang relevan diberikan pada tabel 2.8 serta data yang relevan pada tabel 2.9. Tabel 2.8 konstruksi budaya menurut Globe. 1. Jarak kekuasaan, yaitu sejauh mana anggota kolektif mengharapkan kekuasaan untuk didistribusikan secara merata. 2. Pencegahan ketidakpastian, yaitu sejauh mana suatu masyarakat, organisasi, atau kelompok bergantung pada norma-norma sosial, aturan, dan prosedur untuk mengurangi ketidakpastian peristiwa masa depan. 3. Orientasi manusiawi, yaitu sejauh mana suatu kolektif mendorong dan memberikan penghargaan kepada individu karena bersikap adil, altruistik, murah hati, peduli, dan baik kepada orang lain. 4. Kolektivisme institusional, yaitu sejauh mana praktik institusional organisasi dan masyarakat mendorong serta menghargai distribusi kolektif sumber daya dan tindakan kolektif. 5. Kolektivisme dalam kelompok, yaitu sejauh mana individu mengekspresikan kebanggaan, kesetiaan, dan kekompakan dalam organisasi atau keluarga mereka. 6. Ketegasan, yaitu sejauh mana individu bersikap tegas, konfrontatif, dan agresif dalam hubungan mereka dengan orang lain. 7. Egalitarisme gender, yaitu sejauh mana suatu kolektif meminimalkan ketidaksetaraan gender. 8. Orientasi masa depan, yaitu sejauh mana individu terlibat dalam perilaku berorientasi masa depan seperti menunda kepuasan, perencanaan, dan investasi di masa depan. Dan 9. Ada orientasi kinerja, yaitu sejauh mana suatu kolektif mendorong dan memberi penghargaan kepada anggota kelompok untuk peningkatan kinerja dan keunggulan. Berdasarkan kasus 4.2, terdapat 2 konstruksi budaya, yaitu 1. Jarak kekuasaan. Terdapat perbedaan kekuasaan yang mana bagian produksi dijalankan oleh orang Afrika Selatan, sedangkan pada bagian manajemen dijalankan oleh orang Belanda. Kemudian yang kedua, yaitu orientasi kerja atau kinerja, yang mana orang Belanda akan memberikan pekerja bonus atau insentif pada akhir tahun, di mana bonus tersebut setara dengan upah 2 minggu bekerja tidak masuk sampai pada tanggal 15 Januari di tahun baru. Data yang relevan pada tabel 2.9. Berdasarkan pada tabel 2.9 dapat dilihat bahwasanya para pekerja di Afrika Selatan
Menurut Globe dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Orientasi kinerja. Pekerja Afrika Selatan memiliki skor 4,92 yang berada di negara terendah, sedangkan yang tertinggi skorsnya yaitu El Salvador dengan skor 6,58. Dengan demikian dapat terlihat bahwa bonus dari bagian manajemen Belanda setara dengan upah 2 minggu pada akhir tahun yang mana tidak berlaku bagi pekerja di Afrika Selatan. Kemudian yang kedua ada jarak kekuasaan atau power distance. Di Afrika Selatan tergolong tinggi yaitu dengan skor 3,65. Kemudian negara dengan jarak kekuasaan yang rendah yaitu di Kolombia dengan skor 2,04. Hal tersebut dapat terlihat pada studi kasus yang menceritakan bahwasanya bagian manajemen yang diisi oleh orang Belanda, sedangkan pada bagian produksi diisi oleh orang Afrika Selatan. Baik teman-teman, sekian pemaparan dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.